Pembahasan kita kali ini saya ingin ngebahas kemungkinan Prabowo Gibran menang di Pilpres kali ini, Pilpres 2024 menurut saya mendekati 100%. Di atas kertas Prabowo menang. Entah lembaga survei manapun, bahkan semua lembaga survei menempatkan Prabowo di urutan pertama. Mau dibuat skema 1 putaran atau 2 putaran, tetap pemenangnya Prabowo Gibran. Nanti kita bahas secara ilmiah Pak ya. Tapi sebelum kita ngebahas persepsi saya ini, sebelum saya ngebahas statement saya ini, karena data yang akan kita gunakan nanti adalah basisnya ya data lembaga survei. Pertanyaannya, teman-teman percaya nggak dengan lembaga survei? Kalau saya pribadi, saya percaya. Saya menggunakan kata-kata dari Hasan Hasbi. Dia mengatakan memang benar 1 atau 2 lembaga survei pernah salah, tapi jumhurul lembaga survei, maksudnya mayoritas lembaga survei itu tidak salah. Contohnya, jika lembaga survei A menempatkan Prabowo di elektabilitas 45%, lembaga survei 46, lembaga survei C di 49, bahkan kayak LSI Denny JA menempatkan di 50,7, ya itu sah-sah saja karena di situ ada margin of error. Tapi rata-rata pasti akan sama menempatkan Prabowo di urutan pertama. Jika ada lembaga survei yang salah, itu hanya 1-2 orang, tapi kalau kebanyakan enggak. Karena ya metodologinya itu hampir sama. Ini survei dilakukan secara saintis, secara keilmuan. Jadi ya bukan ramalan, Pak. Dan kalau teman-teman nggak percaya lembaga survei itu hak teman-teman. Tapi perlu saya ingatkan, biasanya paslon atau pihak yang tidak diuntungkan dengan rilis lembaga survei atau elektabilitasnya jeblok pasti akan menuduh lembaga survei nggak independen, nggak fair, dan lain sebagainya. Itu hak kalian. Sebelum kita ngebahas hasil dari lembaga survei, saya ingin ngajak teman-teman nge-react satu video dari salah satu konten kreator yang bernama Ranil Sim Kajinar. Kayaknya dia apatis sekali, bapak ini apatis sekali dengan lembaga survei. Bahkan dia mengatakan lembaga survei omon-omon, kata dia. Di videonya kayak dia emosi sekali. Tanpa panjang lebar, kita mulai aja lah reaknya Bapak Ranil Sim Kajinar ini. Pernah saya mengatakan menjelang pencoblosan nantinya survei-survei akan menaik-naikkan sehingga 1 putaran itu sepertinya mungkin. Nah, ini terdeteksi sama saya. Survei omon-omon, saya bagikan video sama kawan-kawan. Saya buktikan bahwa ini adalah survei omon-omon. Cuma ingin menaik-naikkan elektabilitas dari pihak Prabowo Gibran. Dari mana saya menilainya? Nanti kita lihat. Kita lihat dulu surveinya apa itu. Survei omon-omon yang sekarang ini bukan survei Muntadi, tapi survei Lingkaran Survei Indonesia, Denny JA. Dia mengatakan LSI Denny JA survei omon-omon. Slow Bapak, slow. Jangan emosi, slow. Ini luar biasa, baru hari ini tanggal 30 saya lihat uploadnya. Mungkin banyak, dan ini cukup membahana cara uploadnya. Begitu sepertinya cukup teknologinya tinggi, ilmunya tinggi, metodenya canggih. Kan itu yang kita lihat, yang saya perhatikan. Kawan-kawan bisa melihat live streamingnya sampai 1,5 jam di TV omon-omon juga. Nanti kita bongkar. Saya bagikan kepada kawan-kawan. Saya bagikan betul. Ini rekam jejaknya yang terdeteksi sama saya. Bagaimana caranya orang percaya? Ada pepatah kuncinya nanti. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Yang kita ketahui, badan survei, lembaga survei itu adalah lembaga yang sangat dipercaya publik. Tapi kalau ada cacat sebelumnya, itu tidak akan pernah dipercayai lagi. Dan cara narasinya, ingat cara narasinya. Ada kemarin di pasangan Prabowo Gibran metode apa katanya politik riang gembira. Nah, ini sebelum dia menerangkan itu, kemudian sebelum dia menerangkan ada katanya dari moderatornya, kita menyarankan untuk politik riang gembira. Itu udah tendensinya. Dan lagi pula respondennya nanti kawan-kawan lihat itu cuma 1.200 orang. Ingat, 1.200 orang berbeda dengan polling ratusan ribu orang.
ini 1.200. Bagaimana kita mengatakannya ini memang tidak survei omon-omon? Dan kita bongkar nanti terakhirnya. Ikuti saya. Oke. Bapak ini bilang pertama yang saya tangkap di sini kalau LSI DNIJ itu pernah salah. Iya, LSI DNIJ itu pernah salah, kalau nggak salah dulu di Pilgub DKI Jakarta dia pernah salah. Terus yang kedua, broadcastnya di media omon-omon lah kata dia. Ya terserah lah. Kalau memang punya dana kenapa tidak gitu loh. Survei itu adalah konsultan, pasti ada yang ngebayar, dia bukan lembaga negara. Cuma kalau dia menjual kredibilitasnya ya pasti dia nggak akan laku dan pasti akan dicoret oleh persatuan. Jadi ada yang mengawasi kok Pak persatuannya. Dan yang ketiga yang Bapak ini tangkap respondennya cuma 1.200. Yang namanya survei itu kan sampling Pak. Saya pernah kerja di lembaga survei milik negara sebagai mitra yaitu BPS. Di BPS itu ada namanya survei sosial ekonomi, survei pertanian, survei ketenagakerjaan. Itu sampling. Jadi misalkan dari satu desa itu yang diambil ya cuma 10 orang, 5 orang gitu. Tapi semua desa atau semua kabupaten di Indonesia sampling, enggak semua orang. Kalau semua orang namanya sensus Pak, beda lagi. Terus Bapak tadi yang keempat itu membandingkan dengan polling. Menurut saya nggak fair kalau dibandingkan dengan polling. Contoh lah misalkan saya tinggal di desa A. Desa A ini memang suka makan nasi. Terus kita tanya, kalian suka nasi enggak? Karena mayoritas suka ya pasti akan menjawab suka. Terus akhirnya kita simpulkan, oh ternyata banyak orang yang suka makan nasi. Belum tentu, karena di desa B bisa-bisa memang dia nggak suka nasi tapi suka sagu. Maksud saya nggak bisa kita bandingkan dengan polling, tergantung pollingnya di mana. Kalau teman-teman itu pollingnya di Twitter, ya kebanyakan pemenangnya Mas Anies, karena orang-orang Twitter preferensi pemilihannya Mas Anies. Tapi kalau di TikTok Prabowo Gibran. Lah teman-teman pollingnya di mana? Harusnya dikomparasikan Twitter, Instagram, X, terus TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Faktanya Pak ya, pengguna Twitter di Pilpres ini kalau kita runut dari hasil survei itu cuma 4-7%. Rata-rata itu ya YouTube, TikTok, Facebook, ya seperti itu gitu. Kalau dibandingkan dengan polling, metodologinya belum jelas. Metodologinya seperti apa dulu. Kalau pollingnya di Metro TV ya Anies pemenangnya. Kalau pollingnya di iNews ya Mas Ganjar pemenangnya gitu. Terus di video yang kedua, Bapak Ranil Simkajinar ini juga semangat sekali. Ada orang yang melaporkan lembaga survei. Kita lihat aja. Ini baru berita kawan-kawan, berita yang luar biasa. Badan survei akan dikadukan ke Baris Krim. Ini baru berita. Yang kemarin bukan berita berarti ya, cuma cangkeman ya. Lembaga survei omon-omon itu mau dikadukan ke Baris Krim. Selama ini kan mereka berdalih, bernaung, berpayung, berlindung di balik narasi yang mengatakan kalau memang survei saya salah, bantah dengan survei. Tidak, ini ada pasal yang bisa dikenakan kepada dia, kepada badan-badan survei itu. Jangan marah. Ya statement kalau survei saya salah dibalas dengan lembaga survei itu salah enggak salah, itu benar. Karena survei itu adalah suatu kegiatan ilmiah. Jadi bisa saja survei salah, bisa saja karena menggunakan metodologi yang salah. Akhirnya harus dibantah dengan survei yang lain karena siapa tahu metodologi yang saya gunakan salah dan metodologi yang kamu gunakan benar. Karena ini adalah istilahnya itu percakapan ilmiah. Bisa nggak dilaporkan? Jawabannya bisa. Misal saya melakukan survei, pemenang di survei ini adalah 03, tetapi saya mempublikasikan pemenangnya 02. Kenapa kok bisa dilaporkan? Karena penyebaran berita palsu. Itu bisa. Tetapi kalau metodologinya saya benar, terus saya menggunakan survei dengan kaidah yang benar, dilaporkan, bisa nggak? Enggak. Bukan berarti ketika saya memberikan statement ilmiah atau pidato ilmiah terus saya di penjara karena pidato saya. Enggak Pak. Bapak ini semangat sekali gitu loh.
teman-teman bolehlah datang di kontennya Bapak Radil Simkajinar ini. Slow Pak, jangan emosi terus. Dengarkan dulu ahlinya yang ngomong ini. Akan segera dilaporkan. Mereka akan ciut survei omon-omon, survei yang tak benar, survei yang abal-abal itu. Karena sudah meresahkan publik, sangat meresahkan sekarang. Kita dengarkan beritanya ini dulu ya, nanti. Meresahkan publik. Yang resah itu pasti yang elektabilitasnya rendah. Dulu pas waktu awal-awal di DKI elektabilitasnya Ahok tinggi, ya Ahok ya gak resah. Terus di putaran kedua elektabilitasnya turun, ya resah. Pak Prabowo pun pas berlawanan dengan Pak Jokowi elektabilitasnya rendah, ya resah. Sekarang elektabilitas Pak Prabowo di atas, ya gak resah. Mas Anies pun sama. Pas waktu putaran kedua elektabilitasnya tinggi, nggak resah dengan lembaga survei. Saat ini ketika elektabilitasnya rendah, resah. Mas Ganjar pun juga sama. Pas waktu bulan Agustus kemarin, Agustus September elektabilitasnya tinggi, nggak resah. Sekarang bahkan Mas Ganjar itu cuma percaya di lembaga survei Roy Morgan yang menempatkan dirinya di urutan pertama. Padahal rata-rata lembaga survei menempatkan Mas Ganjar di urutan terakhir sekarang. Dan baru-baru ini Roy Morgan mengupload lagi atau mempublikasikan lagi kalau Mas Ganjar sudah di urutan kedua dan Pak Prabowo di urutan pertama. Kita yang penting kalau udah dilaporkan, apakah akan diurus oleh Baris Krim atau polisi, nanti kita ulas sedikit. Yang penting ada untungnya sebenarnya. Nah, dengar dulu beritanya. Ini beritanya kawan-kawan. Terhadap lembaga survei, ya kan, itu ternyata sudah kita pelajari, itu bisa. Karena lembaga survei harus bertanggung jawab terhadap produk surveinya. Benar, lembaga survei bisa dilaporkan kalau dia menyebarkan berita bohong. Tapi kalau metodologinya itu sesuai, ya nggak bisa, Pak. Kita lanjut. Ini salah satu aktivis atau aktivis apa nih? Khususnya produk survei yang dipublikasi. Kalau dia tidak benar, ya, lembaga survei tadi, khususnya angka-angkanya, maka itu adalah kebohongan publik. Apalagi kalau jauh sekali, itu bisa kita gugat. Ya, justru saat ini harus kita gugat karena mereka permainan angkanya sudah luar biasa. Ya kan, saya tadi umumkan bahwa ketika Jokowi khawatir di bawah 50%, dalam 2 hari naik semua. Ya, lembaga survei itu. Jadi itu semua harus dipertanggungjawabkan oleh mereka. Ya kan? Terutama harusnya mereka cerita terbuka dananya dari mana. Ya sebetulnya nggak bisa Pak kalau cerita dananya dari mana, karena ini lembaga swasta, dia tuh konsultan. Ya Mas Anies pun juga bisa meng-hire lembaga survei. Cuma tujuan teman-teman meng-hire lembaga survei untuk apa? Apa untuk mempengaruhi orang atau untuk dijadikan strategi? Karena di survei itu ada strategi, Pak. Misalkan kira-kira pemilih kita itu di wilayah mana, terus usia berapa, kebiasaannya seperti apa. Itu strategi. Jadi kita menyuruh lembaga survei supaya mengkoreksi strategi kampanye kita benar atau salah. Tapi kalau memang tujuannya untuk mempengaruhi orang, ya ini bisa dilaporkan. Ya kita lihat aja nanti perkembangannya. Kita terbuka, itu adalah protokol dalam setiap lembaga survei, tujuannya apa, bagaimana sampelnya, ya kan? Karena apa? Begitu, karena subjektivitas dari surveyor itu udah tenggelam di dalam program-program komputer survei. Itu kan tinggal diprogram aja. Sampelnya cuma 10, hasilnya bisa kompleks kayak begitu. Grafisnya macam-macam bisa sangat kompleks. Tapi sampelnya cuma 10 orang. Sampelnya kalau memang Bapak ini benar, ada lembaga survei yang sampelnya cuma 10, ya silahkan dilaporkan. Mungkin memiliki celah lah untuk indikasi berita bohong karena nggak sesuai dengan metodologi. Tapi namanya lembaga survei, namanya survei sampel, Pak. Kalau semua namanya sensus. Kalau membandingkan lembaga survei lebih bagus dari polling, ya sekolah lagi lah. Jadi di titik ini mungkin kayak panjang ya prolog saya malah.
Saya ingin mengatakan pilihan teman-teman mau percaya mau nggak percaya dengan lembaga survei ya terserah. Tapi 3 lembaga survei yang dia baru-baru launching lah, baru-baru publikasi lah seperti Indikator, LSI DNIJA dan Roy Morgan itu semua menempatkan Pak Prabowo di urutan pertama. Bahkan Roy Morgan kemarin Desember kemarin itu menempatkan Pak Prabowo di urutan kedua dengan elektabilitas 30%. Dengan elektabilitas 30%, Mas Ganjar di urutan pertama dengan elektabilitas 38%. Namun setelah Januari 2024 yang di launching di 1 Februari, Pak Prabowo itu di angka 43%. Artinya Pak Prabowo sudah naik 13% dalam 1 bulan, bayangkan. Mas Ganjar turun 8% dalam 1 bulan. Roy Morgan adalah satu-satunya lembaga survei yang dipercaya oleh Mas Ganjar. Ini sekarang sudah pro Pak Prabowo ini. Maksudnya bukan pro Pak, memang realitas di lapangan seperti itu. Tapi saya kembalikan lagi ke teman-teman, mau percaya nggak percaya lembaga survei, ya silahkan gitu loh. Terus kalau dibuat skema 2 kali pilpres atau 2 putaran, pemenangnya ini tetap Pak Prabowo Pak. Misal yang lolos di putaran kedua ini Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Pak Prabowo itu mendapatkan 58% dan Mas Ganjar mendapatkan 26%. Terus kalau putaran kedua ini yang lolos Pak Prabowo dan Mas Anies, Pak Prabowo tetap stagnan mendapatkan 58% dan Mas Anies mendapatkan 27%. Artinya entah lawan Mas Ganjar atau lawan Mas Anies di putaran kedua, Pak Prabowo masih mendapatkan 58% dan rata-rata yang tidak menjawab itu 15%-an. Sama. Namun kalau yang lolos kedua di putaran kedua ini Mas Ganjar dengan Mas Anies, itu pemenangnya Mas Ganjar dengan 41% dan Mas Anies 35%. Namun yang tidak menjawab itu ada 23%. Ini penentu yang tidak ngejawab. Tadi kalau simulasi yang pertama itu yang lolos Mas Anies atau Mas Ganjar di putaran kedua dan sama Pak Prabowo dua-duanya, itu yang tidak ngejawab ya 13%. Kalaupun yang tidak ngejawab itu dikasihkan Mas Anies atau Mas Ganjar, itu tetap Pak Prabowo yang menang. Namun beda halnya kalau yang lolos itu Mas Anies dan Mas Ganjar tanpa Pak Prabowo. Yang tidak menjawab itu penentu kemenangan. Misal yang tidak ngejawab dikasihkan ke Mas Anies semua, ya sudah Mas Ganjar kalah. Jadi dengan skema 1 putaran atau 2 putaran, pemenangnya ini tetap Pak Prabowo. Di atas kertas itu tetap Pak Prabowo. Dan perlu teman-teman ingat, approval rating Pak Jokowi itu masih di atas 70%. Bahkan ke LSI itu menuliskan 80% loh. Approval ratingnya Pak Jokowi itu masih tinggi. Jadi di mana tangan Pak Jokowi menunjuk itu secara statistik, secara survei 50% orang akan mengikuti arah tangan Pak Jokowi. Tapi ada salah satu peneliti seperti E.F. Saifullah, dia mengatakan pemenang pilpres ini runner up. Jadi misalkan 2 putaran ya, juara 2-nya itu nanti pemenangnya. Misal juara pertama Pak Prabowo, juara kedua Mas Anies dan juara ketiga Mas Ganjar misal. Itu pemenangnya Mas Anies. Dengan simulasi nanti pendukung Mas Ganjar ke Mas Anies. Namun kayak video kali ini terlalu panjang, saya akan bahas di konten selanjutnya. Yang pasti di atas kertas Pak Prabowo menang dan teman-teman semua pendukung Pak Prabowo harus hati-hati karena masih ada kemungkinan pilpres 2 kali. Semua dinamika bisa terjadi, kita harus tetap belajar dari Pilkada DKI 2017. See you and good luck.